Tengah malam, orang biasanya takut mendengar hal tersebut. Lain halnya bagi para spiritualis, tengah malam adalah waktu yang sangat spesial. Nah, sebenarnya ada misteri apa di tengah malam ini? Mari kita mulai. Tengah malam merupakan sebuah waktu sakral bagi kepercayaan sebagian orang. Nah, orang-orang mempercayai bahwa tengah malam merupakan waktu munculnya makhluk gaib atau makhluk-makhluk halus. Karena itu, banyak yang takut di waktu tengah malam ini. Bahkan, saking takutnya itu ke kamar mandi saja ada yang tidak berani. Tetapi dari itu semua, memang banyak kejadian-kejadian horor yang terjadi di waktu tengah malam, yaitu kisaran jam 12 malam ke atas sampai sebelum subuh. Banyak mereka yang melihat penampakan jin, penampakan hantu atau makhluk halus, baik itu di rumah, di kontrakan, di jalan ataupun dimanapun itu. Ada mereka yang merasakan itu sensasi-sensasi khusus, mungkin seperti merasakan sekelebat bayangan terus kemudian sekelebat penampakan putih-putih ataupun penampakan hitam. Ada juga yang mencium bau-bauan seperti mungkin bau melati, terus kemudian bau kemenyan, bau minyak wangi, terus ada yang mencium bau masakan, lalu bau singkong yang dibakar atau yang digoreng dan lain sebagainya. Pengalaman saya pribadi pernah di tengah malam ketika saya keluar rumah dan jalan-jalan saya mencium bau masakan itu di suatu rumah. Tetapi setelah saya tanyakan pada siang harinya, orang yang punya rumah tersebut tidak memasak apapun di tengah malam itu. Selain itu, saya juga pernah ketika usia SD itu mendengar suara grup latihan drum band. Saya berpikir kok ada latihan drum band di tengah malam lebih tengah malam sunyi, yaitu kira-kira jam 12 ke atas, jam 2-an kalau nggak salah itu. Padahal di sekitar desa saya dulu itu nggak ada grup drum band yang bagus. Suaranya itu rapi sekali, mirip drum band profesional yang ada di televisi-televisi. Nah, selain itu masih banyak pengalaman-pengalaman saya yang lain yang mungkin belum bisa saya ceritakan sekarang. Nah, pemirsa sekalian, sebenarnya memang di tengah malam ini penuh dengan misteri. Kalau menurut para spiritualis bahwa tengah malam adalah merupakan terbukanya gerbang-gerbang pintu alam gaib. Maka dari itu para spiritualis atau para dukun atau para praktisi supranatural selalu melakukan ritual itu di waktu tengah malam ke atas, yaitu jam 12 malam sampai mungkin sebelum subuh. Dalam perspektif ilmu spiritual aliran ilmu hikmah, waktu tengah malam itu merupakan sebuah waktu yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Yaitu terbukanya sebuah alam, yaitu alam malakut. Di pertengahan malam inilah ada yang namanya sa'atul ijabah, yang mana merupakan saat di mana langit itu dibuka lebar-lebar oleh para malaikat. Nah, para malaikat ini turun untuk membawa doa-doa bagi mereka yang mungkin berdoa ataupun berzikir atau bermunajat di malam itu. Nah, silahkan simak keterangan dari kitab Al-Adhkar sebagai berikut. Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ilas sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhiru fayaqulu may yad'uni fa astajibalah may yas'aluni fa'utiyah may yastaghfiruni fa'aghfiralah. Rob kami rahmatnya turun ke langit dunia pada tiap malam, yaitu ketika masih tersisa dari malam hari sepertiga terakhirnya. Lalu Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku memperkenankan baginya. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku memberinya. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku mengampuninya. Yanzilullahu subhanahu wa ta'ala ila sama'id dunya kulla lailatin hina
yamdi thuluthul lailil awwalu fayaqulu anal maliku anal maliku man dalladhi yad'uni fa astajib lah man dalladhi yas'aluni fa'utiyah man dalladhi yastaghfiruni fa'aghfiralah fala yazalu kadzalika hatta yudhi'al fajr. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam, yaitu ketika berlalu sepertiga pertama dari malam hari. Lalu Allah berfirman, aku adalah raja, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku memperkenankan baginya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku memberinya. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku mengampuninya. Demikianlah terus-menerus hingga fajar terang. Aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha ta'ala fi tilkas sa'ati fakun. Saat yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya ialah pada pertengahan terakhir malam hari. Apabila engkau mampu menjadi orang yang berzikir kepada Allah di saat itu, maka lakukanlah. Qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu Allahu iyyah wa dzalika kulla lailah. Aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di malam hari itu terdapat suatu saat yang tiada seorang muslim pun menjumpainya, sedangkan ia dalam keadaan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kebaikan dari perkara dunia dan akhirat, melainkan Allah memberikan kepadanya apa yang ia minta. Hal ini terdapat di setiap malam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari keterangan-keterangan Al-Adhkar tadi dapat diambil sebuah rangkuman atau sebuah kesimpulan, yaitu yang pertama, bahwa di malam hari, di sepertiga malam terakhir itu ada 3 opsi pilihan, yaitu Allah akan mengabulkan doa seseorang, terus kemudian Allah akan memberikan apa yang diminta seseorang, kemudian Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan seseorang apabila seseorang tersebut meminta ampun. Maka saya anjurkan di sepertiga malam itu silahkan membaca istighfar, atau mungkin yang sudah hafal bisa membaca Sayyidul Istighfar yang sudah saya posting di video yang telah lalu. Kemudian yang kedua, Allah itu akan turun ke bumi untuk memberikan curahan rahmatnya ya bagi orang-orang yang berzikir, bermunajat ataupun berdoa di malam itu. Nah, Allah turun itu bukan serta-merta Allah terus ke bumi itu, tidak, tapi rahmatnya yang turun, yang mana rahmat ini dibawa oleh para malaikat-malaikat dari alam malakut. Kemudian yang ketiga, bahwa di pertengahan malam itu adalah saat paling dekat dengan Allah. Nah, untuk itu jangan sia-siakan berzikir pada saat malam ini. Jangan tidur melulu ya. Boleh silahkan membaca amalan apapun, sholawat, asmaul husna, mungkin rotib, hizib, asma-asma, doa-doa yang lain, terus kemudian bisa manakib dan lain sebagainya. Silahkan dibaca, diamalkan. Kemudian yang keempat, bahwa kita boleh meminta dunia ya, boleh meminta dunia ataupun kita boleh meminta akhirat. Kita boleh pilih salah satu ataupun kita bisa meminta keduanya. Jadi sebenarnya itu kita sangat dianjurkan untuk meminta dunia kepada Allah ya. Jadi kita nggak meminta kepada batu atau kepada makhluk gaib dan lain sebagainya. Kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah. Mungkin ya kita bisa minta jodoh, terus ingin dagangan laris, ingin bisnis lancar, ingin anaknya tidak nakal dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang kita minta, Allah akan memberikannya ya menurut keterangan Al-Adhkar tadi. Dan yang lebih mengherankan lagi, hal ini dibuka ya, kesempatan ini dibuka oleh Allah itu di setiap malam ya, di setiap malam. Maka jangan sia-siakan, sekali lagi jangan sia-siakan, kita bangun sebentar, kita bermunajat, kita berzikir kepada Allah.
Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah mengetahui ya keajaiban-keajaiban tengah malam yang sesungguhnya sangat luar biasa. Di luar dugaan kita yang mana tengah malam itu seram, banyak hantu dan lain sebagainya, itu perspektif yang lainnya. Untuk perspektif ilmu hikmah, itu di tengah malam adalah merupakan waktu yang sangat-sangat istimewa. Nah, sekarang terserah Anda mau percaya ataupun tidak, itu adalah urusan pribadi masing-masing. Pesan saya, bagi yang percaya, maka segeralah lakukan perubahan. Segera cari berkah di tengah malam tersebut. Nah, pemirsa sekalian, itulah ritual ya, rahasia ritual yang dilakukan oleh para aulia, para wali ataupun praktisi ilmu hikmah zaman dulu ya. Jadi mereka di waktu malam itu nggak tidur, tapi mereka bangun terus bermunajat, berzikir, membaca asma-asma, hizib ataupun yang lainnya. Nah, maka dari itu para wali itu diberikan keistimewaan yaitu berupa karomah ya, karena keistiqomahan di malam tersebut. Beda lagi ini kalau para spiritualis jalur kiri alias spiritualis yang menganut ilmu hitam. Di tengah malam tersebut itu juga mereka melakukan ritual. Yaitu apa ritualnya? Ritualnya adalah ritual pemujaan kepada setan, kepada makhluk gaib, kepada jin. Nah, bedanya dengan praktisi aliran putih itu seperti itu. Kalau kita itu ritualnya itu tertuju kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi kalau kalangan kiri, kalangan ilmu hitam itu ritualnya memuja kepada makhluk gaib atau kepada setan atau jin seperti itu. Sekarang tergantung kita mau pilih yang mana. Mau pilih yang jalur putih atau pilih jalur hitam. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.